Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah teman-teman sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang cerita tentang Indonesia kita dengan subtemanya kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran materi tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran materi ini. Yuk kita simak sama-sama penjelasan materinya. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan negara yang sudah merdeka itu bagaimana? Jadi negara yang belum merdeka itu negara yang berada di bawah kekuasaan bangsa lain, rakyatnya tidak bebas menentukan nasib sendiri, tidak memiliki pemerintahan yang mandiri, dan seringkali mengalami penindasan, baik secara fisik, ekonomi, maupun budaya. Sedangkan negara yang sudah merdeka tentunya negara yang sudah memiliki kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri, menentukan arah masa depan bangsanya, dan rakyatnya memiliki hak yang sama untuk hidup dengan adil dan sejahtera. Lalu ada yang tahu tidak tentang apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Jadi kemerdekaan itu teman-teman adalah keadaan bebas dari penjajahan atau kekuasaan bangsa lain. Kemerdekaan berarti sebuah bangsa memiliki hak penuh untuk mengatur dan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Bagi Indonesia sendiri, kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan panjang rakyat melawan penjajahan untuk mencapai kebebasan dan kedaulatan. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu perbedaan negara yang belum merdeka dengan yang sudah merdeka? Dan tentunya teman-teman sudah tahu apa itu kemerdekaan. Dan lalu apa yang harus teman-teman lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini? Teman-teman, ternyata ada loh ayat yang berhubungan dengan kemerdekaan. Mau tahu apa ayatnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama Murotal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 20. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Artinya teman-teman, yaitu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Jadi teman-teman, ayat ini berbicara tentang anugerah Allah kepada Bani Israel, khususnya saat Nabi Musa mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah, termasuk bagaimana mereka dibebaskan dari penindasan. Hal ini sesuai juga dengan bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Teman-teman, ternyata setelah merdeka, Indonesia banyak menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam hal pembangunan negara. Apakah di sekolah teman-teman rutin melakukan upacara? Ternyata teman-teman, selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu, dan pikiran, namun segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi sepatutnya teman-teman, kita harus menghargai jasa para pahlawan tersebut. Yuk teman-teman, kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada peristiwa penting menjelang proklamasi. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa ini diawali dengan ketegangan golongan tua muda, perumusan teks proklamasi di Rumah Laksmana Maeda hingga pembacaan oleh Soekarno. Mari kita saksikan bersama video pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi teman-teman, itulah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Setelah mendengar teks proklamasi yang dibacakan oleh beliau, kita belajar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi membebaskan bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan adalah anugerah besar dari Allah yang harus kita syukuri dan dijaga bersama. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan, belajar dengan rajin, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Dengan memahami makna teks proklamasi, kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah hak, tetapi juga amanah yang harus kita jaga demi masa depan Indonesia. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan itu, teman-teman? Jadi, untuk mempertahankan kemerdekaan, yang pertama itu menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Seperti apa itu, teman-teman? Jadi, kita bisa mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya, mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri, dan membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama, menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Yang ketiga yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, yaitu dengan belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri, sehingga produk Indonesia bisa menguasai dalam dan luar negeri. Jadi itulah teman-teman materi kita pada hari ini tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Yang bisa saya simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia yaitu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan hasil perjuangan panjang melawan penjajah. Untuk mempertahankannya, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan rasa cinta kasih dengan mengenal budaya dan sejarah bangsa, menjaga persatuan dengan menghargai keberagaman, serta membangun kemajuan bangsa dengan prestasi dan kualitas produk unggul. Jadi teman-teman, hikmah yang dapat diambil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia itu adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, keberanian dalam memperjuangkan hak kemerdekaan, dan semangat yang kuat. Selain itu, menjaga kemandirian serta menghargai keberagaman. Dan sejarah bangsa menjadi pelajaran penting agar kemerdekaan dapat dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, karena tadi teman-teman sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan, sekarang saya akan memberikan uji kompetensi kepada teman-teman sekalian, yaitu dengan soal-soal berikut. Yang pertama, perumusan teks proklamasi di Rumah Laksmana Maeda menjadi bukti penting bahwa persatuan mampu mengatasi perbedaan pendapat. Jika teks proklamasi tidak disusun dengan musyawarah, kemungkinan terburuk apa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Dan yang soal kedua, gotong royong menjadi salah satu nilai utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun jika masyarakat hanya fokus pada kepentingan pribadi tanpa memikirkan kerjasama, apa yang mungkin terjadi pada bangsa Indonesia? Itulah soal-soal yang ada di uji kompetensi, atau lebih lengkapnya teman-teman bisa klik link ini. Sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu dan tadi juga saya sudah memberikan uji kompetensi kepada teman-teman. Maka dari itu saya akhiri materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.